Setelah sekian lama membahas tentang persenjataan modern, mari kita sejenak intermezzo dengan membahas senjata tradisional. Kali ini kita akan membahas pedang yang terkenal dari Jepang, katana. Di Indonesia, sebagian orang masih sering salah kaprah menyebutnya sebagai samurai. Padahal, sebenarnya ini samurai dan ini katana. Secara etimologi, kata katana berasal dari kata-kata dan katana. Maksudnya, nama katana berasal dari dua kata, yaitu kata-kata. Mari kita ulangi. Nama katana tersusun atas bahasa Jepang kata yang berarti satu sisi dan na yang dapat diartikan bilah. Jadi, katana adalah pedang dengan satu sisi tajam. Meskipun kemudian katana menjadi kata tunggal tersendiri dan memiliki simbol huruf kanjinya sendiri. Jepang juga mengenal pedang dua sisi yang disebut surugi. Katana secara spesifik digunakan untuk menyebut pedang satu sisi dengan panjang dua saku. Saku adalah satuan panjang tradisional Jepang. Satu saku sekitar 30 cm. Pedang dengan panjang di bawah dua saku tetapi lebih dari satu saku disebut sebagai wakizashi. Sedangkan yang panjangnya di bawah satu saku namanya tanto. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari katana. Kita mulai dari bagian yang paling luar, yakni sarung pedangnya, disebut sebagai saya. Sarung katana ini terbuat dari kayu yang dilapisi semacam pelitur untuk melindungi kayu dari kelembaban dan pengaruh luar, selain tentunya untuk memberi keindahan. Pada sarung ini terdapat semacam cantelan kecil yang disebut kurigata. Kurigata umumnya terbuat dari tanduk kerbau. Fungsinya sebagai tempat tali yang disebut sebagai sageo. Ketika samurai menyandang katana, sageo ini dililitkan pada ikat pinggang, mencegah katana bergeser dari posisinya. Pada bagian mulut sarung, terdapat bagian yang juga terbuat dari tanduk, bernama koiguchi. Di bagian ujung, terdapat juga semacam tutup pelindung yang disebut kojiri, bahannya juga dari tanduk. Berikutnya, kita lihat bagian gagangnya. Gagang katana disebut sebagai suka. Material suka terdiri dari beberapa lapis. Lapisan paling dalam terbuat dari kayu lunak. Kayu ini kemudian dibungkus dengan same. Same dibuat dari kulit ikan parimanta. Lalu, same ini dililit dengan semacam pita yang disebut ito. Ito bisa terbuat dari kain sutra, kulit, atau material lain yang sejenis. Ito ini dililitkan dengan pola berbentuk huruf X. Penggunaan beberapa lapis material ini pada prinsipnya sama dengan material komposit. Material dengan sifat berbeda dijadikan satu untuk saling menguatkan. Pada kedua ujung gagang atau suka terdapat tutup dari bahan tembaga. Tutup di bagian depan yang berlubang bernama fuji dan di bagian belakang bernama kashira. Kashira ini digunakan untuk melilitkan ujung dari itu. Pada bagian dalam lilitan itu, sering diselipkan ornamen atau hiasan yang disebut menuki. Bagian pegangan dari bilah atau tang atau pada katana disebut nakagu. Nakagu ini dimasukkan ke dalam gagang. Nakagu yang dimasukkan di dalam suka dikunci dengan pasak dari bambu yang disebut mekugi. Lubang mekugi disebut mekugiana. Mengapa menggunakan bambu bukannya kuningan sebagaimana pedang lainnya? Ini tujuannya untuk melindungi lubang dari nakagu atau mekugiana agar tidak rusak. Katana digunakan secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Jika menggunakan kuningan, kemungkinan lubang ini akan cepat rusak. Jika bilah rusak, tidak dapat diperbaiki. Sedangkan gagang, sarung, dan aksesoris lainnya bisa diganti dengan yang baru. Di depan gagang terdapat pelindung tangan yang disebut suba. Fungsinya untuk melindungi tangan, misalnya saat menusuk agar tidak selip ke depan dan terkena bagian tajam. Suba diapit oleh dua lempengan atau semacam washer yang disebut sepa. Fungsi sepa diantaranya sebagai pengganjal agar antara bilah, gagang, dan suba terpasang kencang dan tidak goyang. Kemudian, pembungkus di pangkal bilah terbuat dari tembaga atau paduan tembaga, namanya habaki. Fungsi habaki adalah mendistribusikan tekanan impact saat katana disabetkan pada sasaran, sehingga tekanan tidak terkonsentrasi pada sudut di pangkal bilah yang bisa berakibat timbulnya retakan. Habaki
juga berfungsi sebagai pengunci saat pedang dimasukkan ke dalam sarung, sehingga tidak mudah lepas. Kemudian, kita bahas bagian utamanya, yaitu bilah. Bilah terdiri dari dua bagian, yakni bagian gagang atau nakaku dan bagian bilah tajam atau sering disebut nagasa. Nagasa sendiri sebenarnya artinya adalah panjang bilah. Antara nakaku dan nagasa dibatasi oleh bagian yang disebut machi. Kita mulai dari bagian tang atau nakaku. Di bagian ini tertulis tulisan tentang data-data pembuatan, misalnya nama pembuatnya, tahun, nama pemesan, dan lain-lain. Tanda atau tulisan yang disebut mei ini ditulis dengan cara dipahat. Lalu, bagian bilah tajam. Bilah katana dibuat dengan cara tempa lipat. Bahan baja ditempa dan dilipat berkali-kali sehingga menghasilkan struktur bilah dengan susunan sekitar 4 juta lapis. Tentu tidak perlu dilipat 4 juta kali, karena dilipat 1 kali menghasilkan 2 lapis, dilipat 2 kali menjadi 4 lapis, dan seterusnya. Dilipat 22 kali menghasilkan sekitar 4 juta lapis. Hasil tempa lipat ini menghasilkan penampakan lapisan-lapisan yang disebut sebagai hada. Mengapa prosesnya harus dilipat-lipat? Tujuan utamanya sebenarnya adalah homogenisasi atau meratakan kadar karbon pada baja. Bahan baku katana dibuat dengan tanur tradisional Jepang yang disebut tatara. Hasil produk dari tatara adalah besi dengan kadar karbon yang tidak merata. Ada bagian yang berkadar karbon rendah, ada juga yang sangat tinggi. Maka, untuk meratakan kadar karbon ini, besi tersebut ditempa dan dilipat-lipat. Selain meratakan kadar karbon, juga menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak diperlukan. Bilah katana dibuat dengan teknik laminasi. Bagian luar dan belakang terbuat dari baja yang lunak dan lentur, sedangkan bagian tajamnya dari baja yang keras atau disebut tamahagane. Bagian tajam atau bagian depan disebut sebagai ha, dan bagian belakang namanya mune. Garis di tengah bernama shinogi. Ciri yang menonjol pada bilah katana adalah adanya pola seperti gelombang air yang membedakan bagian tajam dan bagian belakang. Pola ini disebut sebagai hamon. Hamon dihasilkan dengan proses differential hardening. Sebelum proses hardening atau mengeraskan baja, bilah ini ditutup dengan semacam clay atau lumpur sebagai insulator. Kemudian, baja ini dipanaskan hingga mencapai suhu austenit. Struktur atom besi berubah dari besi alfa ke besi gamma, di mana struktur atomnya berubah dari struktur body centered cubic atau BCC menjadi FCC atau face centered cubic. Kemudian, baja yang membara ini dicelupkan secara tiba-tiba ke air. Bagian yang tidak tertutup clay akan mendingin secara cepat, membuat atom karbon terjebak dalam struktur FCC, menghasilkan struktur baja martensite. Sedangkan bagian yang tertutup, suhunya turun lebih lambat, memberi waktu pada atom karbon keluar dan kembali terbentuk struktur atom BCC. Hasilnya, struktur baja perlit dan ferrit yang lebih lunak. Belum paham tentang struktur baja ini? Silahkan kuliah di jurusan teknik mesin atau teknik metalurgi. Perbedaan struktur baja ini juga membuat warnanya berbeda, sehingga muncul pola yang memisahkan dua bagian dengan warna yang berbeda. Struktur baja martensite volumenya juga meningkat. Ini membuat bagian tajam memuai. Akibatnya, katana yang tadinya lurus menjadi melengkung ke belakang. Lengkungan ini disebut sebagai sori. Ujung dari katana disebut sebagai kisaki. Ada beberapa tipe dari kisaki, di antaranya ikubi, kamasu, ikari, cho, dan lain-lain. Katana adalah senjata yang desainnya fungsional. Setiap bagian dari katana memiliki fungsi khusus. Mungkin hanya menuki atau hiasan pada itu yang tidak memiliki tujuan fungsional. Katana dibuat dengan proses panjang dan rumit, sehingga merupakan harta yang berharga bagi pemiliknya. Seringkali diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, saat Perang Dunia, Jepang memproduksi pedang secara massal untuk dipakai militer. Pedang buatan pabrik untuk militer ini disebut gunto atau pedang militer. Gunto sendiri terdiri dari beberapa jenis, misalnya Kyo Gunto, Shin Gunto, dan Kai Gunto. Selain katana dan gunto, masih ada beberapa jenis pedang Jepang. Tetapi yang jelas, tidak ada pedang lentur seperti selendang atau pedang bertombol seperti meteran. Keduanya
saat ini banyak digunakan sebagai sarana penipuan dengan klaim harga puluhan triliun. Selain memakai trik putus paku, umumnya juga dibumbui cerita-cerita dan klaim-klaim bombastis. Misalnya, tali di gagangnya bisa berfungsi sebagai penawar racun dan mampu menyembuhkan 1001 jenis penyakit. Tapi sepertinya tidak akan bisa menyembuhkan bisul dan kudis, karena bisul itu penyakit nomor 1002 dan kudis nomor 1004. Kalau mau, pedang selendang banyak dijual di pasar dengan harga 300 ribuan. Cari saja di toko yang menjual jimat, keris, batu akik, minyak jin, dan lain-lain. Sedangkan pedang tombol isinya motor listrik dan menggunakan baterai. Sampai jumpa.